Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore hari ini bertepatan saya akan menyampaikan materi pada materi hari yang ke-9 kayaknya. Sebelum kita mulai, biasanya kita ada ice breaking-nya. Jadi untuk kali ini kita cuma duduk, cuman mendengarkan kata-kata yang saya akan sampaikan. Ada sedikit kata-kata. Ya, silakan Pak Suyana tayangkan kata-kata itu. Baiklah, geser ke atas Pak Sugi. Nah, sip. Baiklah, sebelumnya saya bukan bermaksud untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Cuma sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setetes keringat orang tuamu sangat menambahkan keberhasilan anaknya. Jadi yang di bawahnya, Pak. Yang di bawahnya lagi. Seorang anak harus menjadi seuntai mutiara yang luhur. Jadi dari kata-kata itu saya ambil setetes keringat orang tua sangat menambahkan keberhasilan anaknya. Anaknya ini harus bagaimana? Anaknya ini harus menjadi seuntai mutiara yang luhur. Dimanapun berada, dimanapun itu, yang namanya mutiara tetap menjadi mutiara. Itulah sedikit sekilas kata-kata yang sebelum pembukaannya. Oke. Baik, pada kali ini udah tutup, Pak. Ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang, seperti teman kita tadi, tentang literasi digital. Baik, Pak. Tolong tayangkan yang kedua, bentuk soal. Nah. Soal yang mana ya, Pak? Soal yang bentuk Microsoft Word-nya. Bentuk soal IHT itu judulnya. Bentar, Pak, kok nggak muncul ya? Ada, Pak? Kok nggak muncul ya? Belum muncul kayaknya. Coba kita yang tes menayangkan, coba tes. Gimana, Pak? Sambil menunggu tayangan dari slide yang saya bikin, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebelumnya kita agak berbeda ya daripada yang lainnya. Yang lainnya menyampaikan materi kita. Sekarang mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah atau belum mengenali dengan tentang literasi digital atau TIK ini. Mohon sarannya atau pencerahannya Bapak Ibu. Mungkin Bu Tasa, Bu Nani. Gimana Pak? Pengalaman tentang literasi digital ya Pak? Ya, ya tepat sekali. Ya oke Pak Alaris, terima kasih waktunya. Untuk literasi digital, bukan hanya literasi tapi semua yang berkaitan dengan pendidikan, memanfaatkan digital dalam dunia pendidikan itu sudah kebetulan sudah sebelum pandemi sudah memanfaatkan itu semua. Jadi dari e-raport, dari ujian sudah menggunakan aplikasi itu sudah memanfaatkan. Nah ini masa pandemi ini sebenarnya menguatkan pengalaman di masa lalu, di masa sebelum pandemi. Jadi semuanya memang sudah memakai semua, elektronik semua. Dan ditambah pandemi ini, jadi pengalaman kita malah semakin bertambah. Dan ini apa ya Bapak Ibu, kita semakin terlatih dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Gitu, Pak Alaris. Ya, semangat sekali nampaknya dengan Bu Tasa ya, karena
Saya sudah mengenali alat-alat atau perangkat TIK yang sudah cukup canggih ini. Jadi ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa membantu atau mengeluarkan pendapatnya. Alat-alat apa saja yang sudah Bapak lakukan atau Ibu lakukan? Yang sudah digunakan. Kalau saya maafnya, ini sementara menggunakan HP untuk memberi tugas anak-anak waktu daring. Jadi kita upload video yang kita ambil dari YouTube, kemudian kami share ke Classroom, Pak. Seperti itu, Pak Lari. Ya. Berarti yang namanya HP sudah kita kenal semuanya ya. Mungkin Bu Nani Tambahan, Pak. Ya, silakan Bu Nani Pertiwi. Tambahannya adalah selain dengan menggunakan gawai atau HP ya, kita juga di sini, apalagi tadi benar kata Bu Tasya, di era pandemi ini kita kayak lebih dikuatkan lagi gitu. Nah, meskipun sebelumnya kita memang sudah mengetahui beberapa, nah setelah pandemi ini kita dikuatkan lagi. Oh, kita kayak dimelekkan gitu loh, disuruh banyak belajar tentang digital. Banyak sekali memang digital yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan. Kayak Bu Ani bilang tadi misalnya HP. Terus juga ada laptop ya. Laptop kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, terus juga banyak lagi yang lain kayak gitu. Di HP itu ada WhatsApp, ada Google Classroom, ada banyak lagi ya. Kayak YouTube pun sekarang bisa untuk belajar. Mungkin itu Pak Larif. Ya, benar sekali dari pendapat rekan-rekan semua itu sudah menguatkan kita. Jadi untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa saja kendala yang pernah Bapak atau Ibu gunakan dalam proses pembelajaran misalnya? Gini Pak. Ya. Gangguan yang pernah dirasakan nih ketika mengajar mungkin ya, meskipun saya bertempat tinggal di kota, tapi tidak sedikit juga anak-anak di sekolah itu yang gangguan sinyal. Kadang mereka terputus atau mati lampu, wifi-nya mati dan segala macam ketika Zoom dimulai. Maaf, Zoom-nya mati atau listriknya mati, jadi wifi-nya juga mati kayak gitu. Itu gangguan-gangguannya Ya, Pak Laris. Mungkin dari Pak Suki atau Ibu Aning dari yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Ya, nah ini menurut saya sangat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran orang dewasa yang dibahas di depan tadi, bahwa orang dewasa itu mau belajar setelah ada masalah. Nah ini kaitannya dengan pandemi ini, kegiatan sekolah hampir di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia itu dilaksanakan secara daring. Lah ini kan masalah bagi kita pendidik. Nah, terus kita dengan masalah itu kita belajar, harus mau tidak mau harus belajar menggunakan TIK kaitannya dengan kegiatan pembelajaran online. Kalau permasalahan itu pasti ada, terutama kalau di daerah saya di Gunung Kidul ini, karena geografisnya yang pegunungan, perbukitan, Bukit Seribu, ini sinyalnya banyak yang blank, terutama peserta didik yang tinggalnya di daerah di lembah. Kalau yang di gunung bagus, tapi kalau yang di lembah itu pasti sinyalnya tidak bagus. Itu kendala yang kami hadapi. Terima kasih. Sinyal ya. Ya. Nah, mungkin Bu Aning tadi ingin menambahkan? Ya, kalau di sekolah kami, maaf, itu belum bisa untuk menginstal yang ada perintahnya dari Bapak Ibu guru, namanya link itu tidak bisa diinstal, link untuk ujian nasional umpamanya. Kita memberitahu lewat WA untuk anak-anak pergi ke sekolah meminta atau meminjam HP-nya Bapak Ibu guru. Begitu Pak Laris, kalau tempat kami kendalanya. Kendala ya.
itu semua berupa kendala, bukan kendala Bapak Ibu semua ya. Itu kendala kita bersama nampaknya. Jadi kendala-kendala itu sebenarnya bisa kita atasi atau gimana? Itu yang agak susahnya sekarang ini, karena semakin banyaknya gadget, otomatis sinyal itu nampaknya semakin menggedrop, makin hilang nampaknya. Jadi antisipasi yang nampaknya bagi-bagi waktu. Baik, dengan cerita Bapak Ibu sekian tadi, ada lagi satu pertanyaan yang perlu kami dengar pendapatnya dari Bapak itu, yaitu apa keuntungan bagi Bapak dan Ibu sewaktu menggunakan gadget atau sewaktu menggunakan alat sewaktu jam pembelajaran. Ini Pak Sugi, apa keuntungan dan manfaatnya dengan adanya TIK sekarang ini? Keuntungannya luar biasa, terutama yang saya rasakan di kaitannya dengan BK, karena saya guru BK, itu kita sangat mudah untuk mengumpulkan informasi. Misalnya bagaimana kita mengumpulkan alumni, kita cuma membagikan link yang ada lewat Google Form, itu terus kita bagikan ke grup anak-anak untuk dibagikan ke kakak kelasnya yang sudah lulus. Itu otomatis alumni, penelusuran alumni itu akan masuk di situ semua. Di situ saya fasilitasnya pakai ada foto, ada nomor WhatsApp, ada apa ya, sekarang kerja di mana, anaknya berapa, sudah keluarga belum, itu ada. Untuk penelusuran alumni itu sangat mudah lewat Google Form. Itu salah satu manfaat dengan adanya TIK di sekolah. Terima kasih. Mungkin Bu Tasha atau Bu Nani Pratiwi ingin menambahkan, atau Bu Ani? Menambahkan Bapak? Ya. Ya. Kalau menurut saya untuk perkembangan teknologi informasi di bimbingan konseling sendiri itu sangat bermanfaat. Misalnya kalau saat ini melakukan asesmen, kalau dulu kita asesmen dengan menggunakan kertas itu sangat biayai, terus kesulitan kita dalam nanti masih menginput seperti itu sangat-sangat ribet menurut saya. Nah, dengan adanya perkembangan TIK sendiri itu mempermudah kita, jadi tinggal anak masukkan data, terus nanti tinggal langsung kita tahu hasilnya seperti apa, sudah analisisnya langsung. Kemudian dalam kita melakukan penelusuran peserta didik kita, siswa kita, itu lebih mudah, karena kalau dalam pandemi ini kita memangkas yang namanya jarak dan waktu. Ya, walaupun tatap muka itu tidak bisa menggantikan, walaupun Zoom itu tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka, memang benar. Tapi ini juga TIK ini adalah solusi untuk kita tetap perhatian kepada anak-anak kita. Gitu Pak Laris. Ya. Gimana dengan Bu Ani? Sudah Bu Ani? Ini ada ingin sama dengan Bu Tasya tadi. Jadi penguatannya seperti itu. Kita bisa menambahkan banyak ilmu dengan teknik. Ya. Bu Nani Pratiwi gimana? Mana perkembangan yang ada di Kota Jambi itu? Halo Bu Nani? Ya, sangat terbantu sekali dengan adanya kemajuan TIK, apalagi di masa pandemi ini. Emang kita kalau ngebayangin kalau nggak ada kemajuan teknologi di masa pandemi ini, anak-anak benar-benar nggak belajar sama sekali mungkin kayak gitu. Jadi dengan adanya kemajuan TIK ini, kita melek digital kayak gitu. Jadi apapun masalahnya kayaknya sekarang bisa diselesaikan gitu. Meskipun kita tidak bisa, kalau BK itu kan butuh menyentuh secara langsung mungkin ya. Cuman dengan adanya teknologi ini kita bisa terbantu gitu. Daripada anak memang tidak mendapatkan pembelajaran sama sekali gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ya, gimana ya dari Kerinci, Bu Nepera Utami? Halo Bu Nepera. Kebetulan kan kita di Kerinci, alhamdulillah itu luring tatap muka. Jadi mengenai perkembangan teknologi
Itu sangat membantu sekali, terutama kalau misalnya simpanan data, informasi atau identitas peserta didik itu kan bisa disimpan di Google Classroom gitu. Google Form maksudnya. Kemudian pelaksanaan pelayanan di kelas juga sangat membantu. Misalnya menggunakan media audiovisual, penggunaan quizzes, apalagi anak-anak zaman sekarang ini, apalagi di sekolah kami itu diperbolehkan bawa HP. Jadi ada waktu luang dan juga di sekolah kami ini BK juga disediakan waktu tatap muka 2 jam pelajaran. Jadi bisa dengan memanfaatkan teknologi. Begitu Pak. Ya. Terima kasih, mantap sekali nampaknya Bu Netera. Jamnya udah disediakan, tinggal pengimplikasian atau pelaksanaannya lagi BK di sekolahnya nampaknya. Ya. Nah, gini. Dengan Bapak Ibu yang lain, lokasi waktu pelayanan BK apakah sama seperti kami? Gunung Kidul 1 jam. 2 Pak. 1 jam di Gunung Kidul. Oh, 1. Tempat saya 1 jam tempat saya. Berasa berapa jam? 1 jam. Bu Ani? 1 jam. Dengan Bu Nani Dewi? Dulu waktu pas pernah ada guru BK-nya itu 1 jam, Pak. Jadi sekarang? Kalau sekarang nggak ada memang pelajaran BK tuh di sekolah saya ya. Nah, di sekolah saya itu nggak ada. Jadi mungkin kalau sharing kan kemarin saya pernah sharing dia. Kalau di sini BK-nya itu bimbingannya itu memang wali kelas, jadi memang ada setiap hari. Setiap hari itu 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 itu memang ada wali kelas itu memang melayani anak-anak gitu. Keluhan mereka. Jadi memangnya lebih dekat tuh wali kelasnya. Kayak home visit pun ke rumah itu adalah wali kelas. Semua gitu. anak dikunjungi. Gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi wali kelasnya yang menggantikan untuk sementara nampaknya ya. Iya, selain wali kelasnya ada sih guru namanya guru pembimbing bina pribadi Islami namanya. Itu lebih kelompok kecil lagi. Mereka ada 1 mentor itu ada 10 anak. Nah, itu memang mereka membimbing secara intens baik dirinya, karakternya, bahkan lebih dekat lagi dengan keluarganya. Gitu, Pak. Oh, terima kasih atas ilmunya, kita bisa berbagi. Jadi dari sekian banyak yang saya berpartisipasi tadi, menjawab, menyanggah dan segala macamnya, Bapak Ibu tergolong pada, kita golongkan ada angka 1 sampai angka 5 yang seperti yang tadi. Bapak tergolong atau Ibu tergolong bagian nomor berapa dalam pemakaian IT itu? Gimana? Mulai dari Pak Sugi atau Bu Ani atau Bu Tasha? Oh, gimana Pak Laris? Sinyalnya agak hilang-hilang. Agak aneh ya. Gini ya, kalau boleh kita golongkan. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi Saya golongan 2. dalam pemakaian IT, mau digolongkan golongan keberapa Bapak dan Ibu ini? Saya 4 deh. Saya Insya Allah. 4 insya Allah. Saya Sugi baru 2 4. Pak Alaris. Kalau Saya saya berdua. kemampuannya Bentar lagi naik mungkin 3 Bu baru Ani. 4. Bu Tasha dengan Bu Nani 4 tadi ya. Pak Sugi 4. 4. Pak Sugi 4. Ya, Alam Mbak Nuvera, Bu Nuvera. Bu Nevera? Kalau sebelumnya sih 2, Kak. Selama mengikuti diklat ini nambah naik 1 level. Alhamdulillah berarti ada perubahannya ya. Naik 2 kelas nanti Bu. Tujuan kita memang untuk memakai IT ini ya. Ya. Tapi di sinilah gunanya kita berbagi tentang IT supaya kita bisa menambah ilmu kawan dan ilmu kita ditambah oleh kawan gitu Pak. Jadi dalam sesi ini mungkin tadi sudah banyak sharing. Nah, sekarang kita pemaparan materinya seperti yang ditayangkan Pak Sugiana tadi. Dalam pemanfaatan TIK ini tentunya ada kendala dan ada keuntungannya, ada umpan baliknya.
Jadi dalam pelaksanaan TIP ini, yang pertama tentu kita membutuhkan ilmunya dan mempercepat untuk menyampaikan proses bimbingan konselingnya. Dan dalam penyampaian bimbingan konselingnya ini tentu terkadang terkendala oleh jarak dan waktu dan terkadang jaringan. Jadi di situ kita bisa antisipasi bagaimana cara mengatasinya andai kata terjadi hambatan dan halangan ini tersebut. Jadi dalam sekian banyak materi ini tadi sudah banyak Bapak Ibu yang menyampaikan, jadi sudah cukup nampaknya dari materi yang Bapak sampaikan. Kita bandingkan dengan materi yang ada, semuanya sudah relevan semuanya, tinggal pelaksanaannya di lapangan lagi. Jadi untuk itu ada sedikit tugas yang ingin kita kerjakan di rumah atau kita kirimkan Wapri nantinya. Yang pertama soalnya, apa keuntungan dari pemakaian literasi digital ini? Yang kedua, apa kerugiannya dari pemakaian literasi digital ini? Dan yang ketiga, apa rencana ke depan dari Bapak Ibu untuk melaksanakan TIK di bimbingan konseling ini? Cukup 3 soalnya untuk dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang nantinya. Jadi kalau udah ada jawabannya, boleh dikirim ke Wapri saya sendiri. Oke. Itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pendapat lagi yang ingin Bapak Sugi, Mbak Tasa, Mbak Ani, Mbak Nani, Mbak Nopera yang ingin sampaikan sebelum kita tutup acara ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Alaris. Gini, dengan perkembangan zaman seperti ini, kita sebagai pendidik, guru BK khususnya, kita jangan pernah malu untuk belajar dan belajar kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kalau kita sudah acuh atau tidak mau belajar, itu otomatis layanan kita terhadap peserta didik itu kurang seperti yang diharapkan. Jadi karena ini dengan kemajuan teknologi yang ada, kita harus mau berkembang. Kita harus mau belajar untuk lebih meningkatkan layanan kita terhadap peserta didik. Walaupun kita sudah tergolong tidak mudah lagi, tapi untuk belajar itu kita harus tetap mau belajar. Gitu, terima kasih. Ya. Gimana yang lain? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Udah. Ingat ada oleh yang ingin dibawa pulang tadi dikerjakan di rumah atau kerjakan dengan kelompok, dikirimkan ke Wapri kita sendiri nantinya. Baiklah, sebelum acara kita tutup, ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan agar apa yang kita laksanakan bermanfaat dan untuk berfaedah dari kedepannya. Silakan di mic-nya ditikan dulu Pak, rekod. Udah, kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.